Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, terdiri dari saya Hafiz, ada Yoga, ada Tubagus. Materi yang bakal kita presentasikan adalah wasiat, hibah, dan wakaf. Pengertian wasiat. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu wasiat yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. Rukun-rukun wasiat, yang pertama adalah pemberi wasiat atau musi. Orang berwasiat itu haruslah orang yang waras atau berakal, bukan orang yang gila, balik, dan mumaiz. 2. Penerima wasiat, mushan lahu. Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Yang ketiga, barang yang diwasiatkan, mushan bihi. Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Yang keempat, kalimat wasiat, lafaz. Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Pengertian hibah. Hibah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah pemilikannya saat akad hibah dinyatakan. Hukum hibah. Yang pertama yaitu wajib. Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai kemampuannya. Yang kedua ada haram. Hibah menjadi haram, hukumnya apabila harta yang telah dihibahkan ditarik kembali. Hukum haram menarik kembali hibah ini tidak berlaku bagi hibah seseorang ayah kepada salah seorang anaknya. Yang ketiga yaitu makruh. Menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu, baik berimbang maupun lebih banyak hukumnya makruh. Misalnya, orang muslim menghibahkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang tersebut membalasnya dengan pemberian yang lebih besar. Rukun hibah. Yang pertama, adanya orang yang menghibahkan barang atau harta. Yang kedua, adanya orang yang menerima hibah. Yang ketiga, adanya sigat atau ijab dan kabul. Macam-macam hibah. Yang pertama, ada hibah barang. Adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut. Yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Yang kedua, ada hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa berasal dari kata wakafa yakifu, yang artinya berhenti. Lawan dari kata istamara. Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya yang mubah serta dimaksudkan untuk menerapkan ridho Allah. Syarat dan rukun wakaf. Yang pertama, diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu, tertentu disebut takbid. Yang kedua, tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Yang ketiga, wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang. Hal ini disebut tanjiz. Yang keempat, jelas mauquf alaihnya orang yang diberi wakaf dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan. Mauquf itu. Orang yang berwakaf, tawakif, syaratnya kehendak sendiri, berhak berbuat baik walaupun non-Islam. Yang kedua,
sesuatu, harta yang diwakafkan mauquf, syaratnya barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap zaknya berfaedah saat diberikan maupun di kemudian hari. Memiliki sendiri maupun hanya sebagian yang diwakafkan atau musyah, bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain. Hikmah wakaf. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik. Yang kedua, memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok 5. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.